Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu seharusnya menjadi momen yang biasa saja, seperti pagi-pagi sebelumnya di rumah ini, dengan suara burung gereja di pohon jambu belakang, derit kipas tua yang menggantung di ruang tamu, dan aroma samar kopi yang kadang keluar dari dapur. Namun pagi itu berbeda. Tubuhku terasa berat, seolah semalaman aku telah berperang melawan badai yang tak terlihat. Kepalaku berdenyut hebat, mataku buram seperti dilapisi embun kaca, dan tubuhku menggigil meskipun matahari pagi sudah mulai menyusup dari celah jendela. Aku tidak tahu jam berapa sekarang, tapi rasanya waktu telah lewat dari seharusnya aku bangun. Biasanya, aku bangun sebelum Bu Rosa terjaga, memastikan air panas sudah tersedia, sarapan sudah matang, dan rumah cukup rapi agar tidak menjadi bahan sindirannya. Tapi hari ini tubuhku tidak memberi izin. Sejak malam tadi, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku seperti bara, tapi di sisi lain kulitku dingin dan basah oleh keringat. Tenggorokanku terasa kering dan sakit seperti digores duri. Setiap kali menelan terasa seperti memaksa sepotong batu menuruni lubang sempit. Aku mencoba bangun, namun punggungku menolak. Lututku lemas, dan rasa mual bergulung di perutku yang kosong. Selama ini, aku sudah terbiasa menyembunyikan sakitku. Aku bukan tipe menantu yang gemar mengeluh, karena aku tahu keluhan di rumah ini hanyalah alasan untuk mendapat cemoohan. Bu Rosa tidak pernah percaya pada kelemahan, apalagi jika datang dari menantu perempuan yang dianggapnya tidak cukup baik untuk anaknya. Jadi aku diam. Aku menggigit bibirku, berusaha berdiri pelan-pelan dari kasur tipis di sudut kamar yang selalu berbau lembab itu. Aku tahu, sebentar lagi Bu Rosa akan marah. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku terlambat bangun. Di rumah ini, menantu bukan seseorang yang bisa dimengerti, apalagi dikasihani. Ia harus kuat, harus cekatan, harus sempurna. Kalau bisa, jangan punya rasa lelah. Dan hari ini, aku sudah bersalah sejak membuka mata. Dalam kesadaran yang masih separuh, aku mendengar langkah kaki berat di lantai semen yang dingin. Jantungku langsung berdegup lebih cepat, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang sudah mendarah daging. Aku tahu, sebentar lagi suaranya akan terdengar, dan jika aku belum juga keluar kamar, maka pagi ini akan menjadi babak baru dalam kisah luka yang kupendam diam-diam. Di rumah ini, sakit bukan alasan. Dan aku hanyalah Intan, menantu yang bahkan tak berhak merasa lemah. Langkah itu semakin dekat, makin keras dan penuh tekanan, seperti palu yang siap menghantam paku terakhir ke peti sabar yang sudah lama kutanam dalam-dalam. Setiap bunyinya membuat dadaku kian sesak. Pintu kamarku yang tidak pernah dikunci karena Bu Rosa benci menantu yang sok punya privasi, itu terbuka dengan suara decit yang menyayat telinga. Aku belum sempat menoleh. Kepalaku terlalu berat, tubuhku terlalu lemas untuk sekadar mengangkat pandangan. Dan saat itulah, aku mendengar suara familiar, bukan suara lembut ibu yang peduli, tapi nada tinggi yang sudah seperti lonceng penghakiman setiap pagi. Masya Allah, kamu ini enak banget hidupnya ya. Anak orang kerja banting tulang, kamu tidur seenaknya. Apa kamu pikir ini hotel? Hah, Intan? Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa aku sakit, tubuhku menggigil, mataku panas dan kulitku linu. Tapi bibirku keluh. Aku bahkan belum sempat menarik napas untuk berkata, maaf, saat suara cipratan air membelah udara. Aku hanya bisa memejamkan mata dan merasakan air dingin itu menghantam wajahku, menyusup ke sela bajuku, membuat tubuhku kaget dalam rasa yang lebih menusuk dari demamku. Baskom penuh air disiramkan begitu saja ke tubuhku yang lemah dan masih duduk di tepi kasur. Aku terkejut, tidak bisa berteriak, hanya bisa menahan napas dan memeluk tubuhku sendiri yang basah kuyup. Bangun sana! Kerja! Jangan manja terus. Kamu pikir perempuan boleh lemah? Ibu saya dulu bisa masak sambil sakit kepala, ngurus anak 5. Bentakannya seperti cambuk, menyayat harga diriku yang sudah lama retak. Aku mematung. Dalam dingin, dalam malu, dalam perih yang tidak bisa dijelaskan. Air itu seharusnya tidak menyakitkan. Hanya air. Tapi bukan sekadar suhu dinginnya yang menyentuh kulitku. Ada kemarahan, kehinaan, dan penolakan yang tumpah bersama cipratannya. Aku menatap baju tidurku yang basah, rambutku yang meneteskan air ke lantai, dan kasur yang kini juga lembab dan dingin. Aku menatap lututku yang gemetar. Aku menatap diriku sendiri, dan rasanya seperti melihat bayangan perempuan yang tak lagi punya harga. Aku sakit, Bu, ucapku lirih, hampir tak terdengar karena giginya pun bergemeletup. Tapi kata-kata itu hanya jadi angin lewat. Bu Rosa tidak berhenti.
Sakit, sakit. Sakit itu cuma alasan. Kamu pikir anak saya kerja siang malam buat kamu santai-santai di kamar? Kamu tuh ya, kalau bukan karena dia, saya udah usir dari dulu. Hanya suara keras itu yang menggema di dinding rumah kecil kami. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada empati. Hanya tuduhan, hanya bentakan. Aku tidak sanggup membalas. Air mataku bercampur dengan sisa air dari siraman tadi. Mataku panas, bukan hanya karena demam tapi juga karena rasa malu yang tak bisa kuusir. Aku menggigil, tapi bukan hanya karena suhu tubuh. Jiwaku pun gemetar. Sakitku bukan hanya di dalam, tapi juga di luar. Sakit karena aku diperlakukan seperti beban, seperti tidak ada nilainya. Di rumah ini, aku selalu salah. Dan pagi ini, sakitku justru jadi kesalahan terbesar. Setelah Bu Rosa meninggalkan kamar dengan suara langkah kaki yang keras dan pintu yang dibanting, aku tetap diam di tempat. Tubuhku menggigil, baju tidurku menempel di kulit seperti tamparan yang tak henti. Aku tahu aku harus berdiri, mengganti baju, mengeringkan tubuh, dan pura-pura baik-baik saja. Tapi hatiku terlalu hancur untuk berperan. Aku merasa seperti anak kecil yang dihukum tanpa tahu salahnya apa. Di mataku, langit-langit kamar berputar perlahan. Aku mengatur napas, mencoba menahan isak agar tidak terdengar keluar. Aku merasa sangat sendirian. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangan yang menyentuh keningku dan berkata, "Kamu sakit, nak?" Tidak ada suara yang berkata, "Istirahat dulu, nanti ibu bantu." Yang ada hanya caci, siraman air, dan beban-beban yang entah kenapa harus kupikul sendiri. Aku bukan menantu pemalas. Sejak awal aku berusaha. Aku belajar masak, belajar menata rumah, belajar menyimpan perasaan agar tidak membalas sindiran Bu Rosa. Tapi semua itu tak cukup. Di rumah ini, aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanya istri dari anaknya. Aku hanya perempuan asing yang dianggap merebut kasih sayang ibu pada anak lelakinya. Dan ketika aku sakit pun, aku tetap dianggap musuh. Pikiranku kosong, tapi tubuhku masih hidup. Maka dengan sisa tenaga, aku bangkit perlahan. Kakiku lemas, tapi aku paksakan. Aku buka lemari kayu tua, mengganti baju dengan daster kering. Aku duduk lagi, diam, menggenggam tanganku sendiri yang dingin. Tak ada satupun yang menghangatkannya. Aku menatap cermin kecil di samping ranjang. Di sana, wajah pucat dan mata sembab menatap balik ke arahku. "Kamu harus kuat," bisikku pelan. Tapi hati kecilku membalas, "Sampai kapan?" Aku terdiam lama. Bahkan suara kipas angin pun tak mampu menenangkan dadaku yang masih sesak. Aku bersandar ke tembok kamar, yang dinginnya malah menusuk tulangku lebih dalam. Dalam diam itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah semua menantu mengalami ini? Apakah setiap istri harus melalui babak-babak menyakitkan seperti ini hanya karena memilih menikahi seseorang yang dicintai? Aku tidak pernah meminta tinggal di rumah ini. Tapi ketika suamiku bilang, "Kita tinggal dulu sama ibu ya, biar irit sambil nabung," aku mengangguk. Kupikir, selama aku bersikap baik dan sopan, aku akan diterima. Kupikir kalau aku berusaha mencintai ibunya, ia pun akan membalas walau sedikit saja. Tapi ternyata cintaku dibalas dengan penolakan. Usahaku dibalas dengan cacian, dan sakitku dibalas dengan siraman air dingin. Aku ingat ibuku dulu pernah berkata, "Kalau kamu sakit, istirahat ya, jangan paksakan." Kini, suara itu hanya jadi gema di hatiku. Di sini, aku harus tetap bekerja walau tubuh meronta. Di sini, aku bukan intan, aku hanya tangan dan kaki yang harus siap kapanpun. Aku menangis lagi. Kali ini lebih keras, meski tetap kutahan agar tidak terdengar keluar. Aku takut. Takut dianggap berisik. Takut dikira drama. Takut lagi dimarahi. Air mata ini seperti sungai yang tak kunjung kering. Dan setiap tetesnya membawa kepingan kecil dari rasa percaya diriku yang dulu. Aku mulai merasa kecil, tak layak, bahkan untuk sekadar dimengerti. Apakah hidup menikah harus seperti ini? Apakah cinta yang kudamba dari suami bisa menutupi luka yang dibuat oleh ibunya? Hari itu, aku merasa jauh dari semua orang. Bahkan diriku sendiri terasa asing. Aku hanyalah perempuan yang ingin dimengerti. Tapi dunia di rumah ini terlalu dingin untuk sekadar itu. Siang itu matahari menyengat keras, tapi tidak bisa mengeringkan basah di dalam hatiku. Tubuhku sudah kuganti dengan daster kering, namun bekas air yang tadi disiramkan Bu Rosa seperti masih menempel di kulit, bahkan menembus sampai ke tulang. Di luar kamar, suara piring beradu,
Suara pintu lemari dapur dibuka kasar, dan langkah kaki cepat terdengar jelas. Aku tahu Bu Rosa sedang memasak. Biasanya, itu tugasku. Tapi hari ini mungkin dia muak menunggu aku bangun. Atau mungkin dia sedang menyiapkan makanan bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Sebab dalam rumah ini, tidak ada yang lebih pantas dimanja selain dia. Aku duduk di tepi kasur, tangan menggenggam lutut, mencoba menahan gemetar tubuhku yang masih demam. Tapi lebih sulit lagi menahan perasaan di dadaku. Rasanya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan pertama kalinya aku dimarahi. Bukan pula pertama kalinya aku disalahkan. Tapi hari ini, ada luka yang berbeda. Mungkin karena aku benar-benar sedang tidak mampu. Mungkin karena aku tidak lagi punya tenaga untuk berpura-pura. Aku merasa sangat sendirian. Di rumah ini, aku tidak punya siapa-siapa. Suamiku sedang jauh. Dan ibu mertuaku, perempuan yang seharusnya jadi pengganti sosok ibu, justru menjadi sumber ketakutanku setiap hari. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dari pernikahan ini? Apakah aku terlalu naif berharap rumah tangga adalah tempat aman? Apakah salahku terlalu percaya bahwa cinta akan membuat segalanya lebih mudah? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, tubuhku menggigil lagi. Tapi kali ini bukan karena demam, melainkan karena keputusasaan yang kian menguasai. Aku mencoba mengingat masa-masa awal pernikahan kami. Saat itu, semua terasa hangat. Aku dan suamiku menikah sederhana. Dia lelaki yang tenang, penyayang, dan selalu memelukku tiap kali aku merasa cemas. Di hari pernikahan kami, Bu Rosa tersenyum tipis saat menyalamiku. Senyum yang waktu itu kupikir tulus. Tapi ternyata hanya kedok dari kekecewaan. Konon katanya, dia menginginkan menantu dari keluarga terpandang. Sedangkan aku, hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana. Ibu dan bapakku sudah tiada. Saudara-saudaraku pun tinggal jauh. Tidak ada yang bisa membelaku saat aku mulai menerima sikap dingin dari Bu Rosa. Dulu aku mencoba mendekatinya. Menemaninya ke pasar, membantunya di dapur, mendengarkan cerita masa mudanya. Tapi semakin aku berusaha, semakin dia menjauh. Ada tembok besar yang dibangun di antara kami, dan aku tak tahu caranya meruntuhkan itu. Suamiku tahu aku tidak akur dengan ibunya. Tapi dia selalu berkata, ibu cuma butuh waktu. Nanti juga lunak. Tahun berganti, luka bertambah, tapi, nanti, itu tak pernah datang. Yang datang justru lebih banyak bentakan, lebih banyak kritik, lebih banyak rasa takut saat pagi menyapa. Dan ketika hari seperti tadi terjadi, ketika aku sakit, tapi malah disiram air dingin, aku sadar bahwa mungkin aku tak akan pernah diterima. Bukan karena aku buruk, tapi karena sejak awal, Bu Rosa tidak pernah membuka pintu itu untukku. Ketika senja mulai turun perlahan dan cahaya oranye mulai menyentuh ujung atap rumah, aku masih di kamar. Aku tidak berani keluar. Perutku kosong, tenggorokan masih nyeri, dan tubuhku mulai sedikit goyah. Tapi lebih dari itu, aku takut menghadapi wajah Bu Rosa. Bukan karena dia menyeramkan secara fisik, tapi karena kata-katanya selalu punya kekuatan untuk menghancurkan hatiku, hanya dengan satu kalimat saja. Aku berbaring, menatap langit-langit yang penuh bercak jamur, membayangkan andai aku bisa pulang. Tapi kemana? Rumah orang tuaku sudah dijual bertahun lalu. Tak ada lagi pelukan ibu yang bisa membuatku merasa cukup. Tak ada lagi suara bapak yang bisa membelaku saat aku dianggap tak berguna. Hanya ada aku, sendirian, dengan rasa sakit yang tidak bisa kutunjukkan. Aku ingin menelepon suamiku, tapi aku tahu dia sedang sibuk. Dan aku tidak ingin terdengar mengeluh. Aku tidak ingin dia tambah stres di tengah pekerjaannya. Maka aku kembali memendam semuanya sendiri. Di luar, suara televisi menyala. Suara sinetron yang biasa disukai Bu Rosa terdengar jelas. Aku bisa membayangkan ia duduk di kursi ruang tengah dengan wajah datarnya, tertawa saat karakter sinetron bertengkar. Ironis, karena pertengkaran dalam hidupnya nyata, dan aku adalah pemeran utama yang tak pernah diberi dialog. Menjelang malam, tubuhku makin lemah. Tapi aku tetap bangkit dan masuk ke dapur. Aku tahu kalau tidak masak, besok pagi bisa lebih parah. Bahkan dalam sakit pun, aku tetap harus memikirkan konsekuensi. Aku memasak seadanya, hanya nasi dan tumis kangkung. Tanganku gemetar saat mengiris bawang. Sesekali aku batuk, menahan pusing yang terus berputar. Saat makanan selesai, aku letakkan di meja makan, lalu kembali ke kamar. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berterima kasih. Di rumah ini,
Kehadiranku dianggap wajar, tapi keberadaanku tidak pernah dirayakan. Aku berbaring, berharap bisa tidur cepat malam ini. Tapi tidur tak kunjung datang. Rasa panas di tubuhku masih menetap, dan yang lebih panas adalah amarah dalam hatiku. Amarah yang tidak bisa keluar karena aku terlalu takut. Aku memeluk lututku lagi. Mataku mulai panas oleh air mata yang entah keberapa kalinya turun hari ini. Aku ingin lari, tapi tidak tahu harus kemana. Aku ingin mengadu, tapi tidak tahu harus ke siapa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku berdoa dengan suara lirih. Tuhan, aku nggak kuat. Tapi aku juga nggak bisa pergi. Tolong aku. Doa itu tidak membuat sakitku sembuh seketika. Tapi setidaknya, aku merasa tidak sepenuhnya sendiri. Aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam batinku, entah itu pengharapan atau sekadar keinginan untuk bertahan. Aku tertidur dalam doa yang patah. Mimpi malam itu pun tidak indah. Aku bermimpi tentang ibuku. Dia duduk di kursi lama kami di rumah tua, memanggilku pelan. Tapi setiap kali aku mendekat, jaraknya semakin jauh. Aku menangis dalam mimpi itu, seperti menangis dalam dunia nyata. Saat aku terbangun, mataku masih basah. Di luar kamar, suara ayam sudah terdengar. Hari telah pagi lagi. Dan aku tahu, aku harus menghadapinya kembali. Aku bangun pelan, meskipun tubuhku belum benar-benar pulih. Aku membuka pintu kamar. Di meja makan, hanya ada gelas kosong. Tidak ada teh hangat. Tidak ada sepiring makanan. Tidak ada tanda-tanda seseorang ingat bahwa aku masih hidup. Bu Rosa sudah pergi keluar, mungkin belanja ke warung. Aku hanya duduk di kursi sudut, menatap meja kosong itu, dan menyadari, aku harus bertahan bukan karena dicintai, tapi karena aku ingin tetap hidup. Hari itu, aku memilih diam. Tapi dalam diamku, aku mulai membuat batas. Mungkin aku belum bisa membela diri. Tapi aku bisa menyelamatkan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Pagi itu aku duduk lama di kursi dekat jendela kecil kamar, menyaksikan matahari merangkak pelan ke langit. Cahaya kuning pucat menyusup lewat tirai tipis, membentuk bayangan batang pohon mangga di dinding. Biasanya aku akan bangkit cepat, membuat sarapan untuk Bu Rosa, menyiapkan air panas, memastikan dapur bersih dan perabotan kembali ke tempatnya. Tapi pagi itu, tidak ada gerak cepat dari tubuhku. Hanya diam dan napas yang ditarik perlahan, berusaha tak mengganggu udara. Aku lelah, secara fisik, iya, tapi lebih dari itu, aku lelah menjadi manusia yang terus merasa salah. Lelah mencoba menjadi baik hanya untuk diabaikan. Lelah menyembunyikan luka agar tidak dianggap lemah. Setiap kali aku berpikir akan mulai lagi dari awal, mencoba pendekatan dengan Bu Rosa, kenyataannya selalu sama. Aku hanyalah pendatang yang tak pernah diundang di hatinya. Aku mencoba berpikir objektif. Mungkin dia capek. Mungkin dulu hidupnya keras. Mungkin dia menyimpan trauma yang tidak aku tahu. Tapi semakin aku mencoba mengerti, semakin aku terinjak. Dan aku pun mulai mempertanyakan, kalau aku terus memahami orang lain, lalu siapa yang akan memahami aku? Di rumah ini, aku seperti bayangan. Ada, tapi tak diperhatikan. Dikerjakan, tapi tak dihargai. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak membuatkan sarapan untuk Bu Rosa. Aku hanya duduk, menatap matahari, dan diam. Dan saat Bu Rosa pulang dari warung dengan kantong plastik di tangannya, matanya melirik ke arahku dengan tajam. Tapi aku tak bergeming. Ada sesuatu yang mulai mati dalam diriku. Bukan cinta, bukan hormat, tapi harapan bahwa suatu hari, aku akan benar-benar diterima. Aku kembali ke dapur menjelang siang, memutuskan untuk memasak meski tubuhku belum sepenuhnya pulih. Aku tahu kalau tidak melakukan itu, situasinya bisa lebih buruk. Aku bukan tipe perempuan yang membalas dengan marah atau membantah. Aku dibesarkan dengan ajaran bahwa perempuan harus sabar, harus mengalah, harus tidak mempermalukan suami. Tapi kini, aku mulai mempertanyakan ajaran itu. Apakah sabar berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus? Apakah mengalah berarti dia meski disiram air saat sedang sakit? Aku mengupas bawang sambil menahan air mata. Bukan karena pedasnya, tapi karena ingatan yang masih membekas kuat. Setiap gerakan tanganku seperti menelusuri ulang luka-luka batin yang belum sempat kering. Setiap bunyi minyak mendesis mengingatkanku pada nada suara Bu Rosa yang tak pernah berubah. Tinggi, tajam, dan menusuk. Aku jadi teringat cerita temanku yang juga tinggal serumah dengan mertuanya. Tapi mereka seperti sahabat. Mereka nonton drama Korea bersama, masak bareng,
bahkan saling tukar resep. Aku sempat iri, tapi kemudian aku sadar, tak semua orang mendapatkan ibu mertua seperti itu. Dan aku mendapatkan Bu Rosa. Perempuan yang melihatku bukan sebagai keluarga, tapi saingan. Aku tahu, di matanya, aku adalah perempuan yang merebut anak lelakinya. Padahal aku mencintai suamiku dengan cara yang tak pernah bertujuan memisahkan. Tapi Bu Rosa tak pernah percaya itu. Baginya, aku adalah penyusup, bahkan sejak awal aku masuk ke rumah ini. Saat makan siang tiba, aku menyiapkan 2 piring seperti biasa. 1 untuk Bu Rosa, 1 untukku. Tapi seperti yang sering terjadi, dia hanya mengambil makanannya sendiri dan pergi ke ruang tengah. Tidak ada sapaan. Tidak ada terima kasih. Tidak ada pertanyaan, kamu sudah makan, Intan? Aku duduk sendiri di meja makan, menatap piring nasi dan sayur bening di depanku. Aku tidak merasa lapar. Bahkan saat makanan sudah dingin, aku belum juga menyentuhnya. Yang terasa justru nyeri di tenggorokan, dan sesak di dada. Aku ingin sekali menelepon suamiku, menceritakan semuanya. Tapi aku tahu, pada akhirnya, dia hanya akan berkata, "Sabar ya, nanti aku ajak ibu bicara." Tapi, nanti, itu seperti janji kosong yang tak pernah punya tanggal tetap. Sudah berapa kali dia mengucapkannya? Sudah berapa luka yang menunggu untuk dipulihkan? Tapi tak satu pun benar-benar dibalut. Kadang aku berpikir, mungkin aku yang terlalu lemah. Tapi lalu aku sadar, tidak, aku bukan lemah. Aku hanya manusia yang terluka, dan luka itu wajar membuatku merasa hancur. Aku menatap jam dinding. Waktu berjalan lambat. Tapi setiap detiknya terasa seperti beban. Di rumah ini, aku seperti tamu yang lupa diberi batas waktu tinggal. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus bertahan. Tapi untuk hari ini, aku memilih duduk lebih lama, mencoba mengisi kekosongan dengan ketenangan yang palsu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Meskipun tubuhku lelah dan mataku berat, pikiranku terus berputar seperti roda tanpa rem. Aku memikirkan semua hal, tentang hidupku sebelum menikah, tentang harapan-harapan yang dulu kubangun, dan tentang kenyataan pahit yang kini harus kutelan. Dulu aku berpikir, pernikahan adalah rumah. Tempat berlindung. Tempat bertumbuh bersama seseorang yang kita cintai. Tapi yang terjadi adalah aku membangun rumah yang orang lain masuki tanpa izin, merombak aturannya, dan memaksa aku tunduk pada standar yang tak pernah aku mengerti. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke meja kecil di sudut kamar, dan mengambil buku tulis yang selama ini kusembunyikan. Di dalamnya, aku biasa menuliskan isi hati, hal-hal yang tak bisa kuucapkan pada siapapun. Aku membuka lembar kosong, dan mulai menulis. Hari ini aku sakit. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang menyakitkan adalah, orang yang seharusnya menjadi keluargaku, malah menyiramku dengan air dingin saat aku sedang menggigil. Tidak ada pelukan. Tidak ada perhatian. Hanya kemarahan. Dan aku merasa seolah tak pantas untuk sekadar diperhatikan. Tanganku gemetar saat menulis kalimat itu. Tapi dengan menulis, aku merasa sedikit lebih hidup. Setidaknya, aku bisa bicara, meski hanya pada kertas. Dan malam itu, aku menulis lebih panjang dari biasanya. Menulis semua luka yang tak sempat kuucapkan. Menulis semua air mata yang tak sempat jatuh. Menulis karena itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Tubuhku masih lemas, tapi ada tekad kecil dalam dadaku yang mendorongku untuk berdiri lebih dulu dari suara kaki Bu Rosa di lantai. Aku ingin mencoba 1 kali lagi. 1 kali lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku membuatkan teh manis hangat, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng telur, dan beberapa potong tempe goreng. Aku menata meja dengan rapi, memastikan semuanya siap sebelum Bu Rosa keluar dari kamarnya. Saat dia muncul, aku berdiri dengan canggung. "Bu, saya buatkan sarapan," ucapku pelan. Dia hanya memandangku sejenak, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pujian. Tidak ada kritik. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya diam. Tapi di diam itu, ada rasa yang lebih menusuk. Seperti aku tak terlihat. Seperti usahaku tak dianggap. Aku duduk kembali, membiarkan suasana pagi itu dipenuhi oleh bunyi sendok dan piring. Tidak ada obrolan. Tidak ada sapaan. Hanya suara makanku yang terdengar canggung. Di benakku, 1 kalimat berulang. Apa aku harus terus begini setiap hari? Dan pagi itu, aku mulai menyadari bahwa terkadang, sekeras apapun usaha kita,
Orang yang tidak mau membuka hatinya tidak akan pernah benar-benar melihat keberadaan kita. Mungkin saatnya aku melihat ke dalam diriku sendiri. Mungkin waktunya aku mulai memeluk diriku sendiri. Karena jika aku menunggu orang lain untuk menghargai kehadiranku, aku bisa menunggu seumur hidup dan tak akan pernah cukup. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang sama, sunyi, dingin, dan dipenuhi keheningan yang menggantung seperti kabut tipis di pagi hari. Aku menjalani semuanya seperti mesin, bangun pagi, menyiapkan teh, memasak, menyapu, mencuci, tanpa satupun percakapan yang hangat. Bu Rosa tetap seperti biasa, tenang di luar, tapi sikapnya menusuk dalam diam. Tidak ada lagi bentakan seperti hari itu, tapi bukan berarti semuanya membaik. Justru sikap diamnya lebih menakutkan. Tidak memaki, tapi juga tidak memandang. Tidak berkata kasar, tapi juga tidak menyapa. Aku seperti bayangan di rumah ini, ada, tapi tak pernah diperhatikan. Suamiku akhirnya pulang setelah hampir seminggu tugas luar. Saat dia masuk rumah dan melihatku, wajahnya langsung mengerut. "Kamu kelihatan kurus banget, Tan. Kamu sakit, ya?" tanyanya lembut sambil mengelus pipiku. Aku hanya mengangguk kecil, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku ingin sekali berkata, aku bukan cuma sakit badan. Aku remuk. Tapi bibirku hanya bisa diam. Aku terlalu takut membuatnya merasa bersalah. Malam itu, kami tidur bersebelahan, dan dia memelukku lebih erat dari biasanya. Mungkin dia merasa bersalah. Mungkin dia bisa merasakan luka yang tak kuucapkan. Tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya memulai. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa di rumah ini, aku perlahan-lahan kehilangan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku berharap ada kehangatan baru di rumah. Dengan suamiku pulang, mungkin suasana akan sedikit lebih ringan. Tapi ternyata tidak. Bu Rosa tetap bersikap dingin padaku, tapi begitu hangat pada anak lelakinya. Dia menyapa penuh semangat, memasakkan makanan kesukaannya, bahkan menambahkan sambal udang yang biasanya jarang dia buat karena mengaku malas. Aku duduk di meja makan seperti orang asing, menyaksikan mereka tertawa dan bercerita, sementara aku hanya mengaduk nasi di piringku tanpa rasa. Suamiku beberapa kali menoleh padaku, seolah sadar bahwa aku tak ikut dalam percakapan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengajak. Aku seperti kursi tambahan di ruangan itu, ada kalau dibutuhkan, tapi tak pernah benar-benar diperhatikan. Rasanya menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat Bu Rosa memandangku dan berkata, "Syukurlah kamu bisa bantu-bantu pas saya lagi sibuk minggu lalu. Untung anak saya nggak lihat kamu tidur sampai siang kemarin-kemarin." Ucapannya ringan, seperti lelucon. Tapi tajamnya menancap langsung ke hatiku. Suamiku tertawa kecil, mungkin mengira itu hanya candaan. Tapi aku tahu, itu adalah tamparan yang sengaja dia lontarkan di depan anaknya. Aku hanya tersenyum, menahan tangis yang siap pecah. Dalam hatiku, aku berbisik, andai kamu tahu, aku disiram air dingin waktu kamu nggak di rumah. Malam harinya, aku duduk sendiri di kamar sambil memandangi langit lewat jendela kecil. Bintang-bintang bersinar redup, seolah malu menunjukkan sinarnya pada dunia yang sudah terlalu gelap. Aku menulis lagi di buku harian kecilku. Menulis semuanya, tentang rasa ditinggalkan, tentang kerinduan pada ibu kandungku, tentang sepinya menjadi menantu tanpa pelukan. Aku menulis bukan karena ingin curhat, tapi karena hanya kertas yang mau mendengarkan tanpa menyela. Aku menulis, malam ini aku merasa lebih sepi dari biasanya. Suamiku sudah di rumah, tapi hatiku tetap kosong. Ibunya masih tak melihatku sebagai keluarga. Dan aku mulai lelah menjadi orang yang selalu minta dipahami, tapi tak pernah dimengerti. Air mataku jatuh di atas kertas, mengaburkan beberapa huruf. Tapi aku biarkan saja. Biarlah kesedihan itu tertulis, agar kelak aku bisa membacanya kembali dan tahu, aku pernah bertahan. Aku pernah merasa seburuk ini. Dan aku tidak gila karena menangis di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aku memejamkan mata dan membayangkan ibuku. Suaranya, wajahnya, tangannya yang kasar tapi hangat. Dulu, kalau aku sakit, ibu selalu tahu meski aku tidak berkata. Kini, sakitku hanya aku yang tahu. Dan rasanya seperti hidup di tengah hutan, berteriak, tapi tak ada yang datang. Beberapa hari setelahnya, suamiku mulai kembali bekerja seperti biasa. Dan rutinitas pun kembali seperti semula. Bu Rosa kembali diam. Aku kembali jadi pelayan tak bergaji yang harus memastikan segalanya berjalan sesuai standar. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Tidak besar,
Tidak drastis. Tapi cukup untuk membuatku mulai berpikir, apakah aku bisa terus begini? Aku mulai mencari informasi tentang konseling pernikahan. Aku mulai membaca artikel tentang kesehatan mental. Aku mulai belajar bahwa luka batin tidak boleh terus disembunyikan. Aku mulai paham bahwa cinta tidak seharusnya mengorbankan harga diri. Tapi meski begitu, setiap kali aku hendak membuka pembicaraan dengan suamiku, lidahku keluh. Bagaimana aku bisa berkata, ibumu menyiksaku, tanpa membuatnya sakit hati? Bagaimana aku bisa minta keluar dari rumah ini tanpa dianggap durhaka? Aku menulis surat. Bukan untuk dikirim. Hanya untuk simulasi. Di surat itu, aku tulis semuanya. Tentang air dingin yang disiram saat aku demam. Tentang tangis yang kutahan setiap malam. Tentang kerinduan pada kebebasan yang bahkan belum pernah kucicipi sejak menikah. Surat itu kusimpan di bawah bantal. Entah akan kuberikan suatu hari nanti, atau hanya kusimpan sebagai bukti bahwa aku pernah mencoba bicara. Pagi itu, aku bangun sebelum fajar. Langit masih gelap, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku untuk bangkit. Bukan rasa takut, bukan kewajiban, tapi kesadaran bahwa aku perlu menyelamatkan diriku sendiri, pelan-pelan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa merasa terpaksa. Aku menyiapkan teh, tapi tak berharap ada ucapan terima kasih. Aku hanya melakukan semuanya seperti orang yang sedang menyusun kepingan dirinya yang berserakan. Aku tahu, aku belum berani pergi. Tapi aku juga tidak bisa terus hancur seperti ini. Saat Bu Rosa keluar dari kamarnya, dia memandangku sekilas lalu duduk. Tidak ada komentar. Tidak ada ucapan. Tapi aku juga tidak menunggu itu lagi. Di pagi yang sunyi itu, aku sadar, aku tidak bisa mengubah Bu Rosa. Tapi aku bisa mengubah caraku memandang diriku sendiri. Aku bisa mulai mencintai diri ini, perempuan yang telah mencoba bertahan, perempuan yang tak sempurna, tapi tetap berhak bahagia. Aku duduk di samping meja, menyeruput tehku pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena aku mulai memilih untuk tidak lagi menganggap diriku buruk hanya karena seseorang tak bisa mencintaiku. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Tapi entah kenapa, waktu terasa lebih panjang ketika kau hidup dalam ruang yang sunyinya bukan karena damai, melainkan karena pembiaran. Aku selesai mencuci piring, membersihkan sisa nasi yang menempel di dasar wajan, dan menyeka meja makan yang tak pernah terasa seperti milikku. Bu Rosa duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, menonton acara gosip siang hari. Aku melihatnya sekilas saat berjalan ke kamar. Pandangannya tidak berubah, datar, dingin, dan penuh jarak. Aku tidak berharap banyak lagi. Tapi tetap saja, di lubuk hatiku yang paling dalam, masih ada serpi kecil harapan yang belum mau mati. Harapan bahwa mungkin, suatu hari, dia akan memandangku sebagai manusia juga. Bukan hanya sebagai perempuan yang tinggal di rumah anaknya. Bukan hanya pembantu yang sah di hadapan agama dan hukum. Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran itu dengan menyibukkan diri. Aku mencuci baju, mengepel lantai, dan bahkan menyetrika baju suamiku lebih lama dari biasanya. Tapi semakin aku bekerja, semakin pikiranku menjeratku dalam kesunyian yang lebih dalam. Setiap gerakan menjadi pengingat bahwa aku melakukan ini semua bukan karena dihargai, tapi karena takut. Takut disalahkan, takut dicaci, takut disingkirkan. Saat akhirnya aku masuk kamar dan duduk sendiri di sudut tempat tidur, aku mulai sadar, aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa diriku sendiri. Malam harinya, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Aku menyambutnya dengan senyum lelah, dan dia memelukku sebentar sebelum duduk dan mengeluh soal macet di jalan. Aku menyiapkan makan malam, dan kami makan bersama. Bu Rosa ikut duduk di meja, kali ini sedikit lebih ramah karena anaknya di rumah. Dia mulai bicara tentang tetangga yang baru pindah, tentang harga telur yang naik, dan bahkan menyarankan kami segera punya anak. Biar nggak jadi kayak kamu terus, Tan. Sakit-sakitan, nggak ada kerjaan. Coba ada bayi, pasti kamu lebih semangat, katanya sambil menyendok sayur. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Di depan suamiku, Bu Rosa menyindirku dengan gaya halus yang hanya bisa dimengerti oleh perempuan. Dan aku tahu, suamiku mungkin tidak menyadari itu. Dia hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Iya, mudah-mudahan ya, Bu." Aku menunduk. Tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku berteriak, bagaimana aku bisa punya semangat,
kalau setiap hariku dihabiskan untuk bertahan dari sikapmu. Tapi seperti biasa, aku menelan semuanya sendiri. Setelah makan, aku mencuci piring dan menata dapur kembali. Dan di malam itu, saat kami sudah di kamar, aku memandangi suamiku yang tertidur pulas, dan bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar tahu seberapa dalam lukaku? Beberapa hari setelahnya, aku mulai membuka laptop lamaku yang sudah berdebu di rak buku. Aku mencoba kembali menulis, bukan sekadar curhat, tapi menulis cerita. Cerita fiksi tentang perempuan bernama Lintang yang menikah dan tinggal bersama mertua yang tidak menyukainya. Aku menuangkan rasa sakitku ke dalam kisah itu, menyamarkannya dengan nama-nama lain dan latar belakang yang berbeda. Tapi emosi dalam tulisan itu nyata. Sakitnya nyata. Lintang disiram air saat demam, Lintang dicemooh karena tak sempurna, Lintang mencoba bertahan meski tak dianggap. Setiap paragraf yang kutulis menjadi cermin dari kehidupanku yang sebenarnya. Dan anehnya, menulis itu membuatku merasa lebih hidup. Seolah aku sedang mengambil kembali kendali atas kisahku yang selama ini dirampas. Aku menulis sepanjang sore, hingga tak sadar hari menjelang malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku lupa sejenak dengan suara langkah Bu Rosa, lupa dengan tatapan tajamnya, lupa dengan segala luka yang melekat. Aku merasa seperti Intan yang dulu, perempuan yang punya mimpi, yang punya cerita, yang percaya bahwa hidup tidak akan selalu gelap. Di akhir tulisan itu, Lintang memutuskan pergi. Dia memilih pergi bukan karena benci, tapi karena ingin selamat. Aku belum tahu apakah aku punya keberanian seperti itu. Tapi aku tahu, menulis itu memberiku kekuatan yang tak bisa diberikan siapapun di rumah ini. Malam itu, sebelum tidur, aku memandangi bayangan wajahku di cermin kecil. Ada lingkaran hitam di bawah mata, kulitku lebih pucat, dan senyumku hampir tak berbentuk. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mataku tidak sekelam biasanya. Ada sedikit nyala, meskipun kecil. Aku memikirkan tulisanku tadi, dan betapa lega rasanya bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Mungkin aku belum bisa melawan. Mungkin aku belum bisa bicara terang-terangan pada Bu Rosa, apalagi minta keluar dari rumah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendirian. Di luar sana, mungkin ada banyak perempuan yang menjalani hal serupa. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan cukup kuat untuk bersuara. Aku membuka laci, mengambil buku harian, dan menulis. Hari ini aku menulis tentang Lintang. Dan entah kenapa, aku merasa Lintang itu adalah aku. Kalau suatu hari aku punya anak perempuan, aku janji tak akan pernah memperlakukannya seperti ini. Aku akan jadi ibu yang mendengar, yang melihat, yang merangkul. Tidak seperti dia. Kalimat terakhirku tulis dengan tinta yang tebal. Dan saat itu juga, aku tahu, aku mungkin tidak bisa mengubah Bu Rosa. Tapi aku bisa memastikan bahwa penderitaanku tidak sia-sia. Aku bisa memastikan, kalau hidup memberiku luka, aku akan mengubahnya jadi pelajaran. Bukan warisan. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Bu Rosa sakit. Tidak parah, hanya demam ringan dan sedikit pusing, tapi cukup membuatnya terbaring di kamar. Suamiku sudah berangkat kerja pagi itu, dan hanya ada aku di rumah. Aku berdiri lama di depan pintu kamarnya, bingung harus berbuat apa. Sebagian hatiku berkata, biarkan saja. Biar dia tahu rasanya. Tapi bagian lain dalam diriku, bagian yang tetap ingin menjadi manusia meski disakiti, memintaku masuk dan membantu. Aku mengetuk pelan. Bu, saya buatkan teh ya, kataku. Dia tidak menjawab, tapi tidak juga melarang. Maka aku membuatkan teh hangat, juga bubur. Saat aku masuk ke kamarnya dan meletakkan nampan kecil di meja dekat tempat tidurnya, matanya melirikku sekilas. Tak ada kata terima kasih. Tapi juga tak ada penolakan. Aku duduk sebentar, lalu pergi. Tidak untuk menunggu pujian, tapi untuk menjaga hatiku tetap manusiawi. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi memilih untuk tidak menambah luka baru pada diriku sendiri. Aku memilih membantu bukan karena dia baik padaku, tapi karena aku ingin tetap jadi Intan. Perempuan yang meski tak disayangi, tetap bisa menyayangi. Bahkan dalam diam. Sejak hari Bu Rosa jatuh sakit, rumah ini sedikit berubah. Bukan drastis. Bukan seperti tiba-tiba hangat dan penuh cinta. Tapi lebih sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang tak lagi penuh bentakan, tapi juga bukan keheningan yang nyaman. Bu Rosa tak banyak bicara. Dia hanya meminta sesuatu saat benar-benar butuh. Selebihnya, dia hanya diam di kamarnya,
menonton televisi dengan volume pelan, atau tidur seharian. Aku tetap mengurus semuanya. Makanan, air minum, mencuci bajunya. Semua kulakukan tanpa keluhan. Tapi bukan karena aku kembali berharap dia akan berubah. Justru sebaliknya, aku mulai melepaskan ekspektasi. Aku tak lagi menanti dia akan menyayangiku seperti ibu. Aku tak lagi menunggu momen ajaib ketika dia akan memanggilku, "Nak," atau memelukku di dapur sambil berkata, "Maaf, ya." Aku mulai belajar bahwa tidak semua orang bisa mencintai, meski kita sudah berbuat baik. Dan itu bukan salah kita. Itu luka mereka. Luka yang tidak bisa kita sembuhkan. Dan aku tidak ingin mengubah luka mereka dengan mengorbankan lukaku sendiri. Maka aku tetap merawatnya, bukan karena dia berhak, tapi karena aku tak mau menghilangkan sisi manusia dalam diriku. Aku ingin ketika kelak aku melihat ke belakang, aku tahu bahwa aku telah mencoba bersikap baik. Bahwa aku tidak membalas dingin dengan dingin, caci dengan caci, atau siraman air dengan kebencian. Aku hanya membalas semuanya dengan diam yang hangat, bukan dingin. Beberapa minggu setelah Bu Rosa sembuh, suasana rumah kembali ke ritmenya yang biasa. Tapi ada satu hal yang benar-benar berubah, diriku sendiri. Aku sudah tidak mudah goyah seperti dulu. Tidak menangis hanya karena satu tatapan tajam. Tidak panik jika bangun 5 menit lebih siang. Aku tahu batasanku. Aku tahu kapan harus diam, kapan harus berkata cukup. Dan aku mulai berani. Suatu sore, ketika kami sedang makan malam bertiga, aku berkata pelan pada suamiku, "Mas, aku ingin bicara soal rumah. Aku ingin kita mulai cari tempat sendiri. Nggak harus besar. Nggak harus sekarang juga. Tapi aku butuh ruang yang membuatku bisa jadi diriku sendiri." Suamiku terdiam. Bu Rosa pun terdiam. Ada ketegangan sejenak. Tapi aku tidak menunduk. Aku tatap piringku sambil menggenggam sendok dengan kuat. Aku tidak sedang mengancam. Aku sedang menyampaikan kebenaran yang lama ku pendam. Aku merasa selama ini aku hilang, Mas. Aku bukan Intan yang kamu nikahi dulu. Aku jadi bayangan di rumah ini. Aku butuh napas. Aku butuh hidup. Ucapanku tenang. Bukan karena tidak takut, tapi karena aku tahu, diam terlalu lama justru lebih menyakitkan. Suamiku akhirnya mengangguk. Tidak langsung setuju, tapi juga tidak membantah. Dan malam itu, aku tahu, benih keberanianku mulai tumbuh. Hari-hari selanjutnya kuisi dengan mencicil rencana kecil, menghitung tabungan, mencari kontrakan terdekat, dan mulai mengurangi barang-barang yang tidak penting. Aku tidak gegabah. Aku tidak melarikan diri. Aku merancang pelan-pelan. Karena aku ingin ketika pergi nanti, aku pergi dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Bu Rosa tidak bertanya apa-apa, tapi aku tahu dia tahu. Mungkin dari cara aku menyapu yang lebih santai. Mungkin dari cara aku memasak tanpa terburu-buru. Mungkin dari caraku menatapnya tanpa dendam, hanya hampa. Aku pernah ingin dia memelukku. Tapi kini aku hanya ingin pergi tanpa luka baru. Suamiku mulai terlibat. Dia mengajakku melihat 1-2 tempat tinggal kecil. Tidak ada yang istimewa. Tapi cukup. Yang penting, jauh dari kaku dan dinginnya dinding rumah ini. Nanti kalau kita pindah, aku yang masak pagi ya, katanya pelan saat kami duduk di taman dekat kontrakan yang kami lirik. Aku tersenyum, kali ini dengan tulus. Enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama, jawabku. Kami saling menggenggam tangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dicintai lagi, sebagai manusia. Bukan sebagai peran. Bukan sebagai alat. Tapi sebagai Intan, perempuan yang memilih bertahan tanpa harus kehilangan dirinya. Waktu berjalan. Dan akhirnya, hari itu datang. Hari ketika aku membereskan pakaian ke dalam koper. Hari ketika aku menurunkan foto-foto pernikahan kami dari dinding kamar kecil itu. Hari ketika aku memasukkan buku harian dan laptop ke dalam tas ransel, dan menatap sekali lagi sudut tempat tidur yang pernah menjadi saksi tangis paling sepi dalam hidupku. Bu Rosa duduk di ruang tengah saat kami bersiap. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi saat aku lewat di depannya, aku berhenti sejenak. Aku memandang wajahnya yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Keriput di matanya lebih dalam, rambutnya lebih tipis. Aku tidak tahu apakah itu karena waktu, atau karena lelah yang ia sendiri tak pernah akui. "Terima kasih, Bu," kataku pelan. Bukan sindiran. Bukan basa-basi. Tapi rasa terima kasih yang lahir dari luka yang akhirnya membentuk keteguhan.
Maaf kalau saya belum bisa jadi menantu seperti yang ibu harapkan. Dia tak menjawab. Tapi aku tak menunggu jawaban. Aku tahu, dalam cerita ini, penebusan mungkin tak datang dalam bentuk pelukan atau permintaan maaf. Tapi dalam bentuk kepergian yang tenang. Dalam bentuk langkah kaki yang tak berlari, tapi mantap. Aku keluar dari rumah itu bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Kini aku duduk di rumah kontrakan kecil kami. Dindingnya belum dicat ulang, jendela masih berderit, dan suara dari jalan depan masih sering mengganggu tidur. Tapi di tempat ini, aku merasa hidup. Tidak sempurna, tapi nyata. Aku bisa tertawa tanpa merasa diawasi. Aku bisa tidur tanpa takut bangun terlalu siang. Aku bisa sakit tanpa takut dimarahi. Aku bisa menjadi intan, tanpa topeng. Setiap pagi, aku menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri. Lalu duduk di dekat jendela, menulis sedikit demi sedikit cerita yang dulu hanya kubiarkan tumbuh dalam hati. Aku menulis kisahku, tapi bukan sebagai kisah sedih semata. Aku menulisnya sebagai cerita tentang keberanian kecil, tentang bagaimana seorang perempuan yang sakit dan disiram air dingin, akhirnya memilih untuk tidak membalas dengan luka, tapi dengan langkah. Kadang aku masih menangis. Tapi air mata itu kini mengalir dalam ruang yang aman. Kadang aku masih ingat Bu Rosa. Tapi aku tidak lagi marah. Aku hanya belajar bahwa tak semua luka butuh obat. Beberapa cukup kita kenang, agar kita tahu sejauh apa kita pernah bertahan. Dan di pagi yang sunyi ini, aku menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih, Intan, kamu sudah bertahan sejauh ini." Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.